kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau Tuhan mengatakan dari dalam hati kami Tuhan. Kami mau angkat Tuhan hati kami Tuhan. Kami
mau berikan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami rasakan Tuhan kehadiran-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, yes Lord. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia, kita muliakan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. We are nothing without You Lord. Kami datang Tuhan, kami mau bersorak-sorai Tuhan. Kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyembah Allah yang dahsyat, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudara katakan haleluya, 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 haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa, Kau ajaib, Kau agung, Kau heran Tuhan. Tiada yang mustahil bagi yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau dahsyat Tuhan, 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 Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, rasyekalala rasyekalala rase. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat, Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, rasyekalala rasyekalala rase. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, rasiki alala ya rasiki Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan berterima kasih atas pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami Tuhan boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami mau berikan Tuhan yang terbaik Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pakai Tuhan mulut bibir kami Tuhan, untuk bisa Tuhan memuji-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat itu Tuhan, Allah yang luar biasa itu Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan akal budi kami Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Mari kita semua yang percaya, kita semua katakan amin. Haleluya, Tuhan dahsyat. Mari saudara, saya undang untuk beri salam kiri kanan kita. Kita katakan Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, bersama-Mu kita mau. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Angkat tangan kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Siapa yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya tu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ada sukacita saudara? Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Tapi saya lihat masih kurang goyangnya ya. Kita mau memuji Tuhan, kita lihat adik kita di depan sini.
Dia menyanyi dia menari dengan luar biasa. Jangan mau kalah ya saudara. Kita katakan hatiku percaya Tuhan. Haleluya. 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 Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Glory Tuhan bagi namamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. 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 Yes Tuhan. Oh dahsyat Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita
mempersiapkan hati kita dan membajak hati kita supaya subur menjadi hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Hati yang mau taat. Kenapalah bedanya kita dengan orang-orang beragama lain kalau kita tidak menjalankan firman Tuhan. Mari saudara, kita mau bajak hati kita. Kita mau menjadi orang yang obedient di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. I guess my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they let him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone, Messiah still. And all alone, kita nyanyikan, oh praise the name. At break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blessing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My guest friends feed on Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your name, oh Lord our God. Hallelujah. Oh, praise the name Of the Lord our God. Oh, praise his Thank you, Jesus. name Forevermore. for endless days we will sing Sing your name, oh Lord, our Lord. our God. Jemaat sendiri, sama angkat tangan. Let's lift up our hands. Oh, the Lord our God. Thank
Thank you, Jesus. Oh, praise His name Forevermore. for endless day. We will sing your praise. Oh Lord. Sekali lagi. Oh, Lord our God. Thank you. Terima kasih Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise Wonderful Jesus. forever. Wonderful Savior. For endless day. We'll sing your praise. Oh Lord. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. We'll sing your praise. Oh Lord. Sekali lagi, one more time. One more time. Oh, praise the name of the Lord our God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Our Lord our God. Our Lord, oh Lord our God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Mari kita sembah Dia. Let's worship Him. Dia layak disembah. He's worthy to be worshipped. Let's raise up your voice. Let's lift up your hearts. Let's worship the living God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. 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 Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Name above all names. You are Jesus, we worship you, Lord. Glory, glory, glory. Glory, glory to you, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We lift up your name on high. Name above all names. Holy you are, Lord Jesus. Hallelujah. We lift up your name on high. Jesus, we worship you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your love, your joy, your mercy, your peace. Terima kasih. Thank you, Holy Spirit. Lead us, Lord. This is your service, Jesus.
This is your service, Lord. We honor you, Lord. We love you, Jesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. We are seeking His heart this morning. We are seeking your heart, Lord Jesus, in one unity, in one accord, Lord. Hallelujah. We just focus to you, Lord, this morning, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are worthy to be worshipped. You are worthy to be praised. You are holy, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord, for your peace, your joy, your mercy, Lord. This is your service, Lord, laid out from the beginning to the end, Lord. It's all about you, Jesus. Your heart, your kingdom. You are the rock of this church, Lord Jesus. You are our everything, Lord Jesus. We surrender our life into your hands this morning, Lord Jesus. And we praise you, we worship you, Lord. You are worthy, Lord, of everything, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you for dying on the cross. Thank you for shedding your blood for us, Lord. Forgive our sins, our iniquities, our transgression, Lord, all our faults, Lord Jesus. We are nothing without you, Lord. We are lost without you, Lord Jesus. Give us the humble heart, the servant's heart, Lord. A heart like yours, Lord. We want to be like you, Jesus. You're our Father. You're our Master. You're our best friend, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan for everything you've done, Lord Jesus. I pray, Lord, for Papa Ricky, Lord. Anoint him, you equip him, Lord. Open a new revelation, Father. Speak through him, Lord Jesus. That he's your instrument, your vessel, Lord. Nothing more than that, Lord Jesus. That we are ready to receive your word. We open our hearts, our ears, Lord. We are ready, Lord Jesus. So speak to every single person this morning, Lord Jesus. Touch our hearts, Lord. Renew, restore. Your word is powerful, Lord Jesus. When we walk out from this place, we are never the same. We are more than conqueror, Lord Jesus. I just pray, Lord, if maybe some of us who are sick, Lord, will be healed in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Once again, Lord, unite us as one, Lord, in you, Lord Jesus. As brothers and sisters, Lord, to always love, to always respect each other. And to seek your kingdom first more than anything, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan for everything you've done, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. You are great, you're amazing. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Name above all names. Semua yang percaya katakan. Amen. Selamat pagi. Good morning. This is the second time, dua kali ini kita di tempat ini. Looks so cozy, so nice and warm here. We took a time to set up everything. Saya pagi ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Ricky. So, Om, silakan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Baru habis menyembah tapi suaranya kok enggak kedengaran. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Dahsyat.
Api pujian dan penyembahan masih ada Bapak Ibu Saudaraku. Jangan lemah ya. Jangan coba padamkan api roh yang ada. Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini segala sesuatunya baru ya. Baru. Ruangannya baru. Sudah pernah pakai tapi hari ini baru kita tempati lagi di sini. Lebih dahsyat lagi, WL-nya baru, sudah pernah WL, muncul lagi dan ini memang Ibu Jenny bukan bilang mundur dari pelayanan Bapak Ibu Saudaraku, bukan. Tapi dia berdiam, dia persiapkan diri untuk melangkah dengan pasti. Dan kali ini tidak akan pernah mundur. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dahsyat Bapak Ibu Saudaraku. Ruangan yang baru, WL yang baru. Tapi yang kita tahu, Roh Allah tetap sama. Amin. Kita boleh merasakan kehadiran Tuhan ada. Roh Tuhan bekerja di tempat ini dalam pujian penyembahan. Berikan kemuliaan bagi musisi kita. Berikan kemuliaan bagi pujian penyembah. Dan WL, singer, dahsyat. Sudah mengiring kita masuk ke kehadiran Tuhan dan luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini kita langsung saja. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Matius. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai ke 27. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Biar firman ini boleh terdengar oleh telinga kita masing-masing. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Berikut. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Ayat berikut. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Berikut. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sedih Bapak Ibu Saudaraku. Ayat terakhirnya sedih Bapak Ibu Saudaraku. Dahsyat. Luar biasa. Oh Bapak Ibu Saudaraku, minggu yang kemarin kita sudah sama-sama dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gembala. Di mana di dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Gembala itu, kalau saya boleh menarik kesimpulan, di sana menggambarkan 3 sosok, ya, 3 sosok orang. Lalu dari 3 sosok orang itu kita temui satu komando. Lalu 2 tipe iman. Lalu 2 tipe pemimpin. Dan 2 karakter. Jadi 1 komando, 2 tipe orang, 2 tipe karakter, 2 tipe iman, dan 2 tipe karakter. Di sana dikatakan bahwa Deborah yang sudah mendengar firman Tuhan langsung dan jelas. Lalu dia katakan kepada si Barak untuk pergi menghadapi musuh. Tapi si Barak punya karakter yang lain Bapak Ibu Saudaraku. Punya karakter yang licik.
punya karakter yang licik, punya iman yang lemah. Begitu dengar menghadapi musuh dia takut, lemah, takut. Dan dia ajak Esther, ajak Deborah. Jadi di sana kita temukan komando dari Esther, si Barak, menolak secara harus dengan karakternya dia, karakter yang licik. Iman yang kerdil. Dan di sana terakhir Bapak Gembala katakan, bangkitkan dan kuatkanlah imanmu. Bapak Gembala encourage kita, bangkitkan dan kuatkanlah imanmu. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, dari Matius 7 ayat 24 kita akan temui 2 orang, 2 rumah, 1 bencana, dan 1 akibat. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 kita akan temui ini Bapak Ibu Saudaraku. Temui 2 orang, 2 rumah, 1 bencana, dan 1 akibat. Dan dari semua ini akan kita dapati sesuatu yang sangat bermanfaat Bapak Ibu Saudaraku, yaitu konsep. Konsep. Kita tahu bagaimana si Barak, dia adalah seorang pemimpin Bapak Ibu Saudaraku. Pemimpin perang, pemimpin pasukan. Tapi ketika Tuhan menyuruh dia lewat Deborah untuk maju menghadapi musuh, dia takut, imannya turun, imannya goncang Bapak Saudaraku. Dan di ayat firman Tuhan hari ini kita akan temui konsep. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang memiliki iman yang teguh. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berkarakter Kristus. Bisa menjadi orang yang berkarakter Kristen yang sejati. Kita lihat ayat 24. Tolong ayat ke-24. Di sana Yesus katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Dia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi firman Bapak Pastor Yongki kemarin, saya menilai bahwa si Barak seorang pemimpin, tapi imannya belum kuat. Karena apa? Dasar pondasinya tidak kuat, Bapak Ibu Saudaraku. Sebuah bangunan ketika kita bangun tidak dengan konsep yang benar, atau kita bangun dengan konsep asal-asalan, atau kita bangun dengan konsep yang salah, bangunan itu tidak akan tahan menghadapi badai. Ketika hujan datang, angin tofan, banjir, rumah itu akan hanyut. Begitu saja. Tapi di dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus berikan kita konsep, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang ke gereja iya, memuji menyembah Tuhan iya, aktif iya. Tapi ketika ada masalah, meninggalkan gereja, tinggalkan pelayanan, berada di tempat lain. Bahkan ada juga yang mungkin menyalahkan gereja. Atau mungkin ada juga yang menyalahkan pendetanya. Karena apa? Konsepnya salah, Bapak Ibu Saudaraku. Konsepnya keliru.
Mungkin konsep kita selama ini kita bangun iman kita berdasarkan penilaian orang. Konsep kita terhadap gereja mungkin kita menilai bahwa gereja hadir untuk melayani saya. Dan bagi saya pribadi itu adalah konsep yang keliru. Oleh karena itu, saat-saat tertentu kita berapi-api. Saat tertentu kita melayani Tuhan, tapi saat-saat tertentu kita lemah dan jatuh. Karena apa? Konsep kita keliru. Karena konsep kita keliru, Bapak Ibu Saudaraku. Kita menilai bahwa gereja ini hadir kan untuk melayani saya. Gereja ada untuk aku. Untuk kebutuhanku, keperluanku. Jadi kalau aku membutuhkan sesuatu, gereja harus bisa bantu dong. Gereja harus bisa mencari jalan keluar untuk saya dong. Gereja bukan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Gereja bukan Tuhan. Konsep yang keliru. Oleh karena itu saya pribadi, saya menganggap bahwa gereja adalah lahan bagi saya untuk memprove kesetiaan saya dan pelayanan saya kepada Tuhan. Bukan gereja harus melayani saya, bukan. Gereja adalah pangan bagi saya, mimbar atau panggung bagi saya untuk saya proof kesetiaan saya kepada Tuhan, pelayanan saya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau dari saya proof di tempat ini. Itu konsep pribadi saya, boleh ikut boleh enggak, tapi ini konsep saya. Sehingga saya tidak perlu orang mau mencibir saya, atau orang mau membagi makanan tanpa berikan kepada saya, atau orang bawa makanan yang enak jalan lewat berikan orang yang di sebelah samping saya, itu bukan masalah bagi saya, bukan ukuran bagi saya. Karena saya bukan Esau yang hanya menggadaikan harga diri dengan semangkuk sup. Saya bukan Esau. Dan semua orang Kristen bukan Esau. Karakter orang Kristen adalah dalam kondisi apapun, Jesus is my Lord. Jesus is my God. He is mine and I am his. Dia adalah milikku dan aku adalah miliknya. Kami adalah satu hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Konsep kita keliru, Bapak Ibu Saudaraku. Keliru. Sehingga kita selalu berpikir, kenapa ya? Saya ini sudah membaca Alkitab, ini semua isi Alkitab sudah saya baca. Ayat-ayat penting dalam Alkitab sudah saya hafal. Bahkan Alkitab saya sudah penuh dengan tanda stabilo, Bapak Ibu Saudaraku. Sudah saya penuhi dengan stabilo. Tapi kenapa saya masih begini-begini aja? Kenapa saya masih seperti ini? Karena konsepnya keliru, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu Yesus katakan begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ini adalah konsep, Bapak Ibu Saudaraku. Melakukannya. Ini adalah konsep yang benar. Konsep yang benar adalah setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita stabilo, bukan hanya stabilo terus tinggal di dalam Alkitab, tapi kita lakukan. Kita lakukan. Ini adalah konsep dari Yesus. Yesus katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di ayat yang lain Yesus katakan, di atas batu karang ini akan kubangun gerejaku. Dalam Matius ayat yang lain. Selalu kadang-kadang kita salahkan Alkitab juga. Loh, Yesus katakan, aku
dibangun di atas batu karang. Hujan, badai, tofan apapun tidak akan merobohkan. Tapi kenapa aku seperti ini? Selalu kita masih salahkan juga ayat Alkitab. Konsep yang benar pagi hari ini yang Tuhan katakan adalah lakukan. Lakukanlah firman Tuhan. Ketika kita mendengar perkataan Yesus, ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya, kita sama dengan orang yang bijaksana, yang membangunkan rumah di atas batu. Ayat yang saya dapat yang bisa lebih mengena kepada kehidupan kita sehari-hari adalah ayat dalam Lukas. Tolong Lukas 6 ayat 46. Di dalam Lukas dikatakan begini, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Lukas lebih menegaskan lagi, percuma kamu tiap hari datang menyembah Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukannya. Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Terkadang kita tidak merasa, kenapa sih saya begini? Kenapa saya up and down? Kenapa kehidupan saya seperti ini? Melakukan ini salah, lakukan itu salah. Dan kita tidak pernah tahu apa sebabnya. Tidak pernah tahu. Tapi yang benar konsep pagi hari ini adalah lakukan firman Tuhan. Lakukan apa yang Yesus katakan. Itulah konsep yang benar. Yang bisa membangun kehidupan kita. Untuk lebih baik, untuk lebih maju, untuk lebih kuat di dalam firman Tuhan dengan berdasarkan firman Tuhan. Lanjutnya, Lukas. Tidak bisa keluar lagi. Lanjutan dari ayat itu dikatakan begini. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Dengan siapa ia dapat disamakan? Oleh karena itu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, jangan bangun dasar iman kita di atas persepsi orang lain. Jangan bangun iman kita dengan berdasarkan persepsi orang lain. Kita akan bangkit sesaat dan jatuh lagi. Kita akan bangkit dan jatuh lagi. Bukan saja di dalam gereja, bukan saja soal iman kita, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan up and down dan kita tidak tahu apa sebabnya. We don't know. Kita nggak ngerti. Tapi konsep yang Tuhan berikan pagi hari ini adalah lakukanlah apa yang engkau dengar dari firman Tuhan. Oleh karena itu saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, pagi ini Bapak Ibu Saudara dan saya ke tempat ini ingin memuliakan nama Tuhan, ingin menyembah Tuhan, ingin memuji dan memuliakan Tuhan, mengagungkan namanya, mendengarkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan, sehingga saya bisa merubah hidup saya dengan berdasarkan pondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Saya percaya kerinduan Bapak Ibu sama dengan saya. Kalau enggak, buat apa ke sini? Gereja bukan performance. Beda gereja sama performance ya. Kalau performance berarti Bapak Ibu Saudara nontonin saya. Kita enggak. Di sini kita sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Terkadang kita tidak sadar Bapak Ibu Saudara, kenapa hidup saya seperti ini.
Lakukan ini salah, lakukan itu salah. Kenapa orang-orang mencemooh saya? Kenapa orang-orang tidak menganggap saya? Mereka menganggap saya ini hampa, tidak ada apa-apanya. Selalu segala sesuatu saya nggak perlu dipeduli, saya nggak diajak ngobrol misalnya, saya nggak ditegur. Selalu kita berpersepsi pada penilaian orang, Bapak Ibu Saudaraku. Lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Ketika ada masalah datang, tetap fokus pada firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Karena setiap masalah yang datang, setiap persoalan yang datang, bukan tanpa sepengetahuan Tuhan. Sadar atau tidak sadar, bisa jadi masalah itu datang seizin Tuhan. Masalah itu datang seizin Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Dengan apa? Di sini dikatakan, nggak ada ya. Selanjutnya di dalam firman di dalam Lukas ini dikatakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Ya, orang itu menggali dalam-dalam. Orang itu menggali dalam-dalam, Bapak Ibu Saudaraku, menggali dalam-dalam. Ketika kita akan membangun rumah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita akan membangun pondasinya, kita akan menggali tanah dulu, Bapak Ibu Saudaraku. Tanah yang tidak berfungsi, tanah liat, tanah yang tidak ada bergunanya bagi pondasi. Kita akan buang, Bapak Ibu Saudara, kita gali sampai menemui tanah yang keras, yang menurut kita kuat untuk memikul beban fondasi ini, baru kita meletakkan batu, kita bangun fondasi. Begitu juga dengan Yesus. Ketika Yesus akan membangun kita, ketika Yesus akan mengangkat kita, dia gali dan terus dia gali sampai menemui dasar yang kokoh yang bisa memikul beban rumah ini, sehingga ketika kita naik menjadi orang yang diberkati Tuhan, tidak gampang jatuh, tidak gampang sombong, tidak angkuh, tidak meninggikan diri, tapi kita sadar bahwa semuanya karena Tuhan. Yesus akan gali, Bapak Ibu Saudaraku. Dengan apa? Dengan kekecewaan, dengan kesakitan, dengan kemiskinan mungkin, dengan rasa malu mungkin. Semuanya itu Yesus pakai. Tuhan bisa pakai semuanya itu untuk membentuk kita, agar pondasi kita, sebelum kita memiliki pondasi yang kuat, Yesus tidak akan membangun rumah. Karena Yesus katakan, aku membangun rumahku di atas batu, bukan di atas tanah liat, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus gak akan bangun kita kalau kita gak punya dasar iman yang kuat. Oleh karena itu Yesus harus gali dulu. Kesombongan kita dibuang, ide-ide kita dibuang, keangkuhan kita dibuang, masa depan cita-cita kita dibuang, agar Tuhan bisa menaruh rencananya yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Yesus akan gali, Bapak Ibu Saudaraku, dan sakit. Sehingga terkadang kita merasa, kenapa orang itu meninggalkan saya? Kenapa orang yang teman yang akrab sama saya tinggalin? Bahkan kenapa suami saya bisa mengecewakan saya? Atau istri saya bisa mengecewakan saya? Semuanya itu Tuhan pakai untuk membentuk kita. Untuk meletakkan dasar agar Yesus bisa bangun kita sebagai bangunan yang kuat, iman yang kuat, melalui dasar yang kuat.
Dasarnya sangat penting Bapak Ibu Saudaraku. Dasarnya sangat penting. Terkadang ya saya dalam beberapa waktu lalu saya lihat di TV ya. Waktu ada hujan, badai, taufan, gelombang gitu datang. Semua rumah di bawah. Habis, hanyut. Rumah yang bagus, rumah yang jelek, semuanya hanyut. Rumah yang bertingkat semuanya hanyut. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Tidak perlu kita tunjukin bahwa kita tiap hari ke gereja, belum cukup. Tidak perlu kita sombong bahwa kita sudah berdiri di depan untuk melayani Tuhan, tidak cukup. Karena pada saatnya semuanya itu akan hilang. Yang dilihat adalah apa? Dari dalamnya, dari fondasinya. Yesus melihat dari fondasinya, dari dalam, Bapak Ibu Saudaraku. Dasar iman kita yang kuat. Kalau enggak, walaupun seperti yang saya katakan, kita hafal Alkitab dari depan sampai belakang, belum menjamin kita menjadi orang yang punya iman yang kuat, belum jamin. Terkadang kita menyalahkan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku punya rencana ini, kenapa Tuhan tidak kabulkan? Aku punya kerinduan ini kerinduan yang benar Tuhan. Kenapa Tuhan tidak izinkan? Tuhan, kenapa saya mau ini tapi Tuhan tidak mengizinkan? Kita salahkan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan tahu bahwa fondasi kita nggak kuat. Ketika Tuhan izinkan itu, kita akan roboh, hancur berantakan seperti rumah yang dibangun di atas pasir, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tidak izinkan bukan tanpa alasan. Oleh karena itu, kuatkan dasar iman kita. Kuatkan dasar iman kita. Izinkan Tuhan menggali. Izinkan Tuhan membuang semua ide-ide kita. Izinkan Tuhan buang semua ambisi kita. Izinkan Tuhan buang segala kerinduan keinginan kita. Biarkan rencana Tuhan yang ada dan jadi di dalam kehidupan kita. Maka apapun yang kita kehendaki, Tuhan katakan, jadilah engkau sesuai dengan perkataanmu. Maka apa yang kau rasakan, apa yang tidak ada di dalam angan-anganmu, apa yang tidak ada di dalam pikiranmu, ada apa yang tidak pernah engkau rindukan, itu yang disiapkan Tuhan bagimu. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan menggali dan membuang segala sesuatu yang ada pada kita. Izinkan. Tuhan, pagi hari ini aku siap. Sama-sama katakan dalam hati. Tuhan, pagi hari ini aku siap. Aku buka diriku. Aku buka hatiku. Silakan gali Tuhan. Buang segala egoisku. Buang segala keangkuhanku. Buang segala cita-citaku. Jadilah Tuhan rencanamu dalam kehidupanku. Jadilah. Terkadang kita nggak sadar Bapak Ibu Saudaraku. Kita sakit. Tuhan, kenapa? Aku sudah menikah, aku sudah berumah tangga. Kenapa Tuhan izinkan aku berpisah? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan aku berpisah dengan suami? Segala sesuatu yang Tuhan izinkan, ada rencana yang lebih besar Bapak Ibu. Tuhan tidak mungkin mengambil sesuatu dari kita tanpa memberikannya dengan yang lebih baik. Yang percaya katakan amin. Engkau akan melihat itu kalau engkau rela agar Tuhan bentuk, menggali dan merubah, merombak dan merombak. Izinkan Tuhan bekerja. Maka tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Satu hal lagi sebagai orang percaya. Kita selalu menunggu Bapak Ibu Saudaraku. Kita selalu menunggu. Kita selalu menunggu sampai masalah itu datang. Kita selalu menunggu sampai malam masalah itu menimpa kita. Baru kita datang, Tuhan, Tuhan. Itu yang dikatakan Lukas. Tuhan, Tuhan. Kenapa aku begini? Tolong aku Tuhan. Kita izinkan masalah itu terjadi dulu.
baru kita mendekat kepada Tuhan. Konsep yang keliru Bapak Ibu Saudaraku. Sebagai orang Kristen yang benar, sebagai pengikut Kristus yang benar, sebagai orang yang membangun rumahnya, dasar imannya di atas batu yang teguh, sebagai orang yang rela untuk Kristus menggali dan merubah semuanya, dia akan memuji menyembah Tuhan dalam kondisi apapun. God, you are amazing. God, you dahsyat. Engkau Allah yang dahsyat bagiku. Bukan menunggu Bapak Ibu Saudaraku sampai masalah itu datang menimpa kita. Oleh karena itu dikatakan apa? Dia bangun rumah sebelum hujan turun. Di ayat itu kan dia katakan. Setelah bangun rumah lalu datanglah hujan. Berarti rumahnya dibangun dulu Bapak Ibu Saudaraku. Bangunlah. Teruslah memuji menyembah Tuhan. Jangan tunggu sampai masalah itu datang. Jangan. Jadi penyembah yang benar adalah walaupun di saat bagaimanapun kondisi, situasi apapun. Oh Lord, you are my God. Oh Lord, you are amazing for me. Oh Lord, Engkau di tanganmu Engkau genggam kehidupanku. Engkau Allah yang menjamin hidupku. Itu adalah penyembah dan pengikut Tuhan yang benar. Bukan menunggu sampai hujan badai datang baru kebingungan. Aduh, kenapa rumahku hanyut? Oleh karena itu Yesus katakan, sama seperti orang yang membangun rumahnya. Dan setelah bangun rumahnya baru Yesus katakan apa? Lalu datanglah hujan, banjir, angin tofan. Oleh karena itu apa? Bangun iman kita sesuai dengan dasar iman yang kuat yang dibentuk oleh Tuhan sebelum segala sesuatu terjadi. Sebelum bencana menimpa kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, mari jemaat IMC yang dikasihi Tuhan, jadilah orang yang bukan hanya bisa mencemooh, tapi jadilah orang yang bisa encourage saudara-saudara yang lain. Membangun iman saudara-saudara yang lain. Bukan mencemooh, bukan menjatuhkan, bukan memfitnah dan lain sebagainya. Tapi marilah kita menjadi orang-orang yang bisa membangun satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh berguna bagi setiap kita. Kita bisa membangun dasar hati kita sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kita mau menjadi orang yang sabar, orang yang rendah hati. Izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan merubah, izinkan Tuhan merombak dasar iman kita. Pola-pola pikir kita. Agar kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Thank you, Pak Riki. Musician dan singer, please come up. Pagi ini kita diingatkan tentang iman di atas batu karang. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kembali lagi kepada kita masing-masing, karena bagaimanapun juga yang harus bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Tuhan sudah memberikan segalanya kepada kita, tinggal bagaimana kita bisa stand firm, bisa berdiri teguh sebagai anak-anak yang sudah dipanggil, yang sudah diberikan eksosia, diberi hak istimewa. Karena kita yang percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat,
kita sudah diangkat menjadi anak, kita diberi hak, kita diberikan otoritas dan kuasa, tapi seberapa besarkah kita akan menjalankan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jadi kembali lagi kepada kita kembali. Maka seringkali saya buat statement bagi diri saya sendiri, seberapa besar iman kita, sebesar itulah Tuhan akan nyatakan kepada kita. Kalau iman kita punya iman yang besar, sebesar itulah. Tapi kalau kita punya iman yang ya kecil ya cuma itu aja yang akan kita terima. Tapi sebesar apa, itulah yang Tuhan akan nyatakan pada kita, dan Tuhan itu iya dan amin. Karena dia menghargai iman kita, dan itu akan connect. Iman kita itu dengan Tuhan connect sekali. Nah biarlah pada pagi hari ini kita diingatkan untuk terus membangun diri di atas batu karang yang teguh. Siapa batu karang itu? Kristus Yesus batu karang itu. Dialah batu penjuru, dialah batu karang yang menjadi di mana kita bisa berdiri teguh di sana. Itu. Kita angkat satu lagu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. This is long time song. Coba Frida cariin Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Coba cari dulu saudara. Saya ingin rindu sekali nyanyikan lagu lama ini. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Rupanya banyak yang lupa. Tuhan ku rindu menyatakan padamu, kaulah segalanya dalam hidup. Tuhan ku rindu menyatakan padamu. Segalanya Tuhan dalam hidup kami. Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu Tuhan. Isi hatimu. Kami bersyukur Tuhan. Aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Ku puji namamu. Ku puji. Mari kita bangkit berdiri kerja Tuhan. Sanjung Engkau, oh
kita angkat dengan setengah suara, saudara. Rindu. Ini kerinduan kami, Tuhan. Menyatakan padamu. Benar Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, Tuhan. Mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur. Akulah putramu, Putra Raja. Ku puji namamu, Tuhan. ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Musik mengalun dengan pelan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita review kembali hidup kita masing-masing. Sampai sejauh manakah iman percaya kita kepada Tuhan, ketergantungan kita kepada Tuhan. Dulu mungkin kita sebelum di dalam Dia, atau masih jauh terhilang sebelum kenal Tuhan. Tapi oleh anugerah, oleh kemurahan Tuhan, kalau saat ini kita ada di dalam Dia. Oleh sebab itu, janganlah kita puas hanya kita menerima dan percaya kepada Tuhan saja. Tapi kita terus harus membangun diri kita sendiri. Karena masing-masing kita akan bertanggung jawab diri kita sendiri dengan Tuhan, bukan dengan siapa-siapa, saudara. Kita tidak bisa bergantung kepada manusia, kepada hamba Tuhan, kepada siapa saja. Tuhan tangannya selalu terbuka. Datanglah kepadaku yang letih lesu, yang lelah, yang berbeban berat. Karena hanya Dialah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. He is our provider, He is our helper. Dan Dia sama sekali tidak pernah sekali-sekali sampai mengecewakan atau mempermalukan kita kepada orang-orang yang benar-benar tulus mencari Dia, yang benar-benar setia mengiring Dia. Tidak akan sekali-sekali kita dikecewakan. Oleh sebab itu, mari kita bangun diri kita di atas batu karang, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Dialah batu karang yang hidup itu. Dialah batu penjuru itu. Ketika Dia katakan, I build my church, aku bangun gerejaku di atas batu karang ini. Yaitu pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan, ada Allah yang hidup itu. Sesungguhnya dengan dasar iman itulah, Yesus Tuhan, anak Allah yang hidup itu, kita mulai membangun diri, saudara.
Dan itu perlu dari diri kita masing-masing. Mencari hadiratnya setiap saat. Merenungkan setiap firman-Nya. Sehingga apapun terjadi, kita akan seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Ingat, kita adalah bait Allah. Kita adalah bait Roh Kudus. Kita adalah rumah Allah. Rumah Roh Kudus, saudara. Di mana roh Tuhan ada dalam kita. Sungguh kita patut bersyukur kepada Dia. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu, Kaulah segalanya memang dalam hidup ini Tuhan. Kita angkat lagi. Menyatakan padamu, benar Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidupku mengenal isi hatimu. Oh haleluya, haleluya. Aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Ku puji namamu Tuhan. Ku puji namamu, ku puji